Ayo kita naik ke atas. Nggak mau diikat. Ayo kita ke atas. Kita kan teman. Ayo kita ke atas. Ayo. Kenapa jangan? Udah jangan di sini aja, dia nggak bisa naiknya. Kenapa sih? Kenapa pengen sama aku? Karena kamu yang terpilih ya. Pilih kemana? Enggak dong. Dari geng kita. Ayo. Ayo. Masih dari pabrik terbengkalai di sekitaran kota Cirebon, rasa penasaran membawa kami menelusuri tempat ini lebih dalam lagi. Kami berada di pabrik peninggalan Belanda. Harapan kami banyak sosok Belanda yang ada di sini dan kami bisa gali cerita masa lalunya. Namun sosok-sosok Belanda yang ada di sini sepertinya enggan untuk muncul. Dominasi dari sosok lokal terasa lebih kuat. Ada apa ya di sini? Kami harus temukan jawabannya malam ini. Pak, Mbak, ini episode yang lumayan intens ya. Itu terakhir tadi Fahrul sama Majedor masuk ke dalam, katanya kedengeran suara-suara. Misalkan aku ada di situ tuh. Terus itu jelas banget cekikikannya. Cobain kalian pastiin di episode sebelumnya. Iya. Itu di tim terakhir Fahrul sama Majedor, kalian dengerin lagi. Kalian denger juga nggak cekikikan itu? Itu melengkingnya tuh beda lah kayaknya. Kayak suara hewan bukan, suara manusia juga. Tapi itu jadi pertanyaan juga sih buat aku. Kenapa sih dari kemarin, yang episode kemarin gitu ya, dari awal kok banyak banget perempuan gitu? Apakah di masa lalunya banyak juga perempuan yang menjadi korban di tempat ini? Iya, secara tempat ya dibiarkan kosong pastilah Neng ya. Selain memang dulunya ada beberapa kejadian yang menimpa perempuan hingga akhirnya ya dia tidak bisa lepas dari sini. Oke. Terus selain itu kenapa jadi lebih rame? Ya karena kosong ini. Seperti biasa mereka teh berkoloni, kalau ada yang sudah tinggal di sini terus lihat di sekitarnya, nggak ada tempat tinggal, akhirnya ikut ke sini. Jadi kenapa alasannya kalau di tempat ini lebih banyak perempuan ya begitu. Oke. Iya, dan tadi juga aku dilarang untuk masuk ke dalam gedung. Sangat Kenapa? dilarang, sangat dilarang. Karena amis. Yes, karena terus itu yang pertama, perempuan hamil lebih cenderung disukai sama mereka ya. Karena terus yang kedua, di antara mereka banyak yang mengakhiri hidup dalam keadaan seperti saya. Aduh. Ya, Aduh. Bahayanya itu. Ini dari tadi pas lagi ngobrol, ujung mata saya tuh kayak ngelihat ada sosok di situ bungkuk. Tapi pas diginiin hilang. Tapi pas ngobrol lagi gini kelihatan lagi. Ini hilang. Penasaran, kita ke situ bentar yuk.
Nah, tadi posisinya di situ. Kalian boleh lihat di situ bungkuk. Iya, kalau dilihat sih bentuknya kayak nenek-nenek. Ya. Jadi sosok itu kita sebelum mulai syuting itu kan di parkir sebelah sana tuh main-main center tuh ada nenek-nenek. Terus sekilas itu, wah nenek ini. Itu jauh di sebelah sana ya. Ini menang diasupin. Memang lah sakedeng tapi. Langsung. Itu apa yang dilakukan Oge? Ya, hayang Nyata. hayang kabeladi acan. Pangna kuring. Aya tepi teh sok atuh ditu. Nya, anta katembong wae tadi Paling itu akhirnya kayak dia gini. Tadi nembongan teh geuning teu kadeuleuh kemarin nih. kapan giliran ka ditu heula ka dieu heula. Tah, ayeuna karek ka dieu. Bagus narang buan teh baru dak pula. Kemana ayeuna ka ujung ka pengker ka ditu? Oh, siap. Resep sok. Hayang kumaha ge aya. Tapi ka dieu bieu mah ulahnya. Oh, geus. Tong asup manehna mah geus. Dugi ka dieu nya. Nah, sama dia. Siap. Siap. Senangnya bisa mengawali sebuah penelusuran untuk adik-adik kita sayang di tim selanjutnya. Iya, yang katanya sudah ditunggu. Sudah ditunggu. Baiklah, selamat melakukan penelusuran untuk tim selanjutnya. Hahaha. Sosok di sini seakan tak ada habisnya, terus membayang-bayangi kami dari satu titik ke titik lainnya. Sosok nenek itu salah satunya, yang bahkan sebelum kami memulai syuting, sosok ini sempat terlihat oleh tim. Ketika kami membuka gerbang dialog untuk mereka, hal itu menjadi seperti magnet untuk mereka semakin datang mendekat, membuat sulit ditebak apa yang selanjutnya akan terjadi. Akhirnya di tim 2 ini sedikit tidak adil ya, kenapa cewek-cewek semua ini? Ya walaupun aku sudah tua, tetap aku juga wanita. Ini kakakmu loh yang milih. Astaga. Dan ada pesan dari Baba kalau aku harus diikat rambutnya. Karena Banyak yang rambutnya seperti ini panjang. dari tadi dia pengen nyoel dan aku udah dengar deh, udah ke haji. Suka tiba-tiba langsung masuk kita. Oh, Enggak, apalagi adik nggak tadi ada apa-apa. Bita harus dia apa itu dia kan dia mau masuk karena aku udah ya udah mempersiapkan dia masuk, jadi akhirnya masuk aja seperti hanya yang kamu lihat itu adalah saya. Tadi kamu astaga, bisa tadi kamu ngeliat- lihat itu yang putih apa? Saya kok rame. siapa sih? Kok rame. Temanku cantik Kenapa sih banget. dari Kamu lihat aku cuma kelihatan. Oh, udah diajak terbang yuk. Nggak bisa. Nggak apa-apa, terbang aja. Nggak punya Udah saya. ngobrol dulu aja. Udah. Ini kamu tadi yang di jendela gitu gini. Iya. Kan kita Kamu- kadang aku terbang keliling lihat cowok-cowok tapi jelek-jelek, jadi balik lagi. Kalau sekarang ada lumayan yang ganteng-ganteng, Banyak ya. jadi seneng gitu. Kok kamu nggak takut sih kita liatin Iya, balik? biasanya langsung pergi. Loh, kenapa takut? Aku juga dulu kan seperti kalian, cantik dan seksi dan banyak yang seneng. Terus kamu meninggalnya gimana? Meninggalnya, Iya, kok bisa seperti itu? aku paling sedih kalau ditanya itu. Nggak apa-apa, jawab Udah, pengen tahu aja. aja. Ini nggak baik ya, tapi aku janjian sama ini, janji sama ini. Ada yang satu benar-benar marah tuh, terus aku ditusuk di sini. Ini luka nih. Luka iya. di situ ya. Baru kelihatan. Lukanya gede banget, sakit banget sini. Tapi ya sudah, itu kan udah masa lalu. Sekarang udah tinggal jalan-jalan, jangan mikirin lagi Yang sedih-sedih ya. Iya, yang senang-senang aja ya. Ini teman aku mau datang ya. Aduh, ini seneng banget. Tapi Aduh, sebenarnya lampu kalian bikin saya nggak nyaman. redupin Bikin saya dikit. gitu. Segini Biasanya cukup. nggak Iya. kayak gini ya. Ini siapa namanya? Kalau boleh tahu siapa? Emang kamu apa nanya-nanya mas? Nggak apa-apa. Tadi ada yang Mariska di sana. Kenal nggak? Kalau aku namanya Tina sih, Tina. Tina. Oh. Tapi aku sedih banget. Kenapa?
Anak aku hilang di sini. Di sini. Di sini hilang. Kamu cariin dong. Nggak bisa. Merinding banget ya Allah. Aku jadi kayak gini, jadi bolong punggung aku Iya, bolong. nggak mau. Nggak mau. Bolong. Dari tadi kamu kan ketawa-ketawa, sekarang sedih. Ya, Iya, kalau ingat yang itu sedih. Nanti kalau terakhirnya kan kita harus pulang. Iya. Iya Nah benar. pulang itu aku nggak bisa kalau yang bolong gini harus Iya, ditutup. nggak bisa diapa-apain. Ya gimana? Aku nyanyi banget. Kita juga nggak tahu. Ya terus kalian kesini mau ngapain kalau nggak mau bantuin? Mau ngapain? Ya udah, mau cobain. Nih. Ketutup nggak? Masih mau ditutup? Ya udah cuman bisa kayak gitu soalnya aku mah. Ya sakit. Ini anak. Kalian jangan kayak saya. Ya Iya. jangan kayak Iya, saya. enggak, Jadi enggak gini mau. sekarang susah mau pulang susah. Iya. Cuman bisa gitu ya. Kayak begini banyak serem banget itu kalau ngeliat tuh. Dan di belakang lubangnya udah banyak Iya, belatung. bolong Banyak banget. belatung, banyak apa ya Allah. Benar-benar pelajaran ya, pelajaran bagi buat kita semua. Jangan pernah merasa terlalu cantik, banyak yang seneng ganti sana ganti sini. Iya, ya Allah. iya, amit-amit. Nauzubillah min dzalik itu contoh, dan setelah ada bayi gak ada yang tanggung jawab. Iya, amit-amit ya Allah. Kayak gitu. Disuruh katanya di sini enak. Kita disuruh ke udah sono, biasa dia kemana? ke belakang dikit Ya katanya. Allah, itu dari tadi udah narik-narik. Jadi tren. Jalan sana. Dikit aja katanya. Ayo tuh Gemeterin. kamu. Aduh, ya Allah. Kalau ngelihat jauh ke depan mah kelihatan yang gede-gede. Yang Tapi di sana besar-besar, dan mereka juga nggak nyamperin kita karena kan kita juga tidak mengganggu mereka. Betul. Cuma ada di sini dia pernah nanam bayinya. Yang kayak gimana ya, di situ bayinya ditanam. Mungkin detail ya. gitu. Iya, dia memang bilang nih di sini disimpan, tapi kan susah. Jadi nggak pernah ada yang ngurus, nggak pernah ada yang gitu. Nah, Jadi banyak ya, yang di ini iya, juga coba kayak gini siksa aja gitu ya. nggak ngomong-ngomong Indi sama Adek, kenapa nunduk terus? Aku Nggak boleh ngok kiri kanan gitu. Kan kita bisa kepo jatuh. soalnya yang lain. di Yang lain sini. pada kepo, pada senang juga kamu datang, dan ya rambut panjang apa banyak yang kiri ini ya. Ini. Aduh. kenapa? Oh, suara-suara. Kenapa keikat gitu? Tolong kenapa? Biasanya kok yang diikat gini bandel. Bohong, biasanya bohong. Dihukum sama yang jaga di sini. Kenapa kamu bandel ya? Duh, ini benar-benar cuma kita bertiga, Dek. Kenapa? Bisa ngomong Kita Hah? sakit. seperti ini sampai mati. Geser coba sini biar dibantu sama. Nggak bisa gara. Nggak bisa gerak kamu. Jadi kamu minta tolongnya apa? Kamu bandel kali ya? Ya kamu kenapa? Kamu harus cerita. Yuk. Kenapa? Hah? Yang bekerja di sini pasti berakhir seperti Hmm. Bisa
Yang di sini berakhir harus seperti gini. Oh, izin dibuka nggak bisa ya? Jadi kamu diikat sini ya? Sumpah demi Tuhan, merinding. Kalau ada takutnya ada yang makan. Hah? Takut ada yang makan. Oh, jadi nggak boleh ya, mesti izin. Makanya aku lagi minta izin apa boleh dibukain nggak gitu kan. Nah terus sekarang ya kita nggak bisa bantu kalau nanti kita menyalahi aturan. Karena kan harusnya memang mungkin kamu diikat karena sesuatu, karena melakukan sesuatu. Ya. Kamu bisa bilang Allah gitu nggak? Cobain Allah. 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 Ya, kamu terus bilang itu karena yang akan bantu kamu adalah Allah ya. Kalau sekarang kita bukain juga kan belum tentu boleh, nanti kita menyalahi ya. Takut iya belum waktunya ya. Kenapa saya dicolek dari belakang? Hei, dari tadi situ. Nggak pantesan ada pindah. Hei, jangan menyolek-nyolek saya. Ya sudah ya, kamu terus baca Allah, Allah, Allah gitu ya. Supaya nanti biar Allah yang menolong. Ya. Sekarang keluar ya. Panas Beji. Panasan. Pengen Aku bilang geser deh, nggak bisa geser. Aku nggak tahu kebersamanya nggak lihat. Jadi ini loh Beji, apa sih yang dari sini Ya nyambung Allah. loh sampai bawah gitu loh. Aduh ya Apa Allah. pakai apa ya? Jadi bukan leher. pasung. Iya, Pasung. tapi leher, ada besinya. rantai ini, terus Iya. ngelipet ke sini gitu kan, nempel ke situ. Oh iya di Jadi gitu, gini. nggak Ya bisa Allah. gerak. Duduk pun nggak bisa jadi Iya gitu terus. Gila ya, serem banget itu pada zaman apa? Itu. Ya makanya dilihat. Kita di sini hanya untuk apa ya bahasanya? Masa silaturahmi. Tapi kita datang ke sini untuk melihat kalau dalam bahasa Islamnya mungkin tadabbur alam ya, melihat keindahan-keindahan dan ternyata ada kehidupan lain yang mungkin percaya atau tidak percaya, yang inilah yang kita akhirnya bisa lihat di sini. Dan ini suara suara. Hei, kenapa hei? Kenapa? Bantu. Hah? Minta tolong. Tolong apa? Tolong apa? Bisa bantu. Bantu apa? Tadi Hah? saya juga mau. Tadi aja nggak bisa. Tadi aja nggak bisa. Terus kamu, apalagi kamu orang bule ini, bagaimana cara menolong? Saya tidak tahu. Kenapa kamu ada di sini? Sudah lama. Iya, karena apa? Udah gini. Kenapa? Aduh, Oh. Udah bingung, nggak bisa. Kita nggak bisa bantu. Kita datang ke sini pun untuk melihat semua apa yang telah terjadi di sini, tetapi untuk jadi pelajaran buat kita semua ya, segala sesuatu. Tapi kalau kita bantu kamu lebih jauh lagi mungkin kita tidak bisa. Iya nggak bisa. Jadi mohon Maaf ya. Maaf ya Nyonya. Udah tua, Mm-mm, udah tua banget. udah tua. Tapi Jadi boleh banget agak pirang. luar biasa di sini. Di sini luar biasa, begitu ada lampu, ada apapun, tetap aku ditoel. Balik Dia Noel Noel. dari tadi. Oke. Beraneka ragam gini sih. Luar biasa ya. Deh. Tapi mungkin untuk berikutnya kalau kita jalan lagi ke jauh, mendingan kita kasih ke Tim yang lain lah. ya, Iya. tim lain biar merasakan kenikmatan luar biasa. Kita bebankan ke tim selanjutnya, oke? Thank you. Akhirnya belum ya. Kita Tapi baru. aku dihapit sih sama suhu. Oh, Suhu juga nih. Mm. Suhu apa tuh abang ah? Jadi kita ada di sisi lain dari pabrik yang kita jelajahi. Jelajahi ya. Jelajahi. Nah, Bang, Ya. ada apa aja nih di sini? Kalau di samping kanan
ini sosoknya tuh bukan manusia kalau saya lihat ya. Ini apa ini? Menandakan kalau memang ini jalan Kapan dilalui mulai? manusia. Karena ini cuma jalan setapak, Bu. Jalan setempat terus tiba-tiba Tadi ada kita kan laba-laba lewat nih. Nah, Kapan dia masang itunya ya? Iya kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin Soalnya ada dong. berapa kali bolak-balik, Iya. harusnya putus Harusnya. si webnya itu. Ya udah. ya apa ya terus lanjut Nah, Mas. sosok, Bang. sosoknya itu seperti harimau. Ya harimau lah ini bentuknya. Cuma kepalanya masih kayak manusia. Manusia dan badan Harimau harimau. badannya itu belang. Ya, kepalanya masih kayak ada kayak seperti manusia lah. Jadi kayak rubah-rubah gitu Iya. Bang atau gimana? Bisa jadi berubah-ubah. Nah awalnya tadi ngeliat di depan ini. Terus pindah Nah, kemana bang? Terus pindah ke sini. Tadi ke atas sini berapa kali dia coba untuk ngikutin ke sini ke belakang terus dia mundur lagi. Nah kayaknya sih ini memang area wilayah kekuasaan dia Iya. di sini. Nah biasanya kalau seperti itu masuknya mungkin Hodam ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin kalau yang aku lihat sih kayaknya kan dulu tuh banyak ya kayak pada zaman Belanda itu kan kayak centeng-centeng kayak gitu. Iya. Nah, dari setiap orang itu kan mereka memegang ilmu tertentu. Iya. Saat mereka sudah habis misalnya usianya yang meninggal, tapi si hodamnya tersebut tertinggal di sini. Iya betul. Itulah mungkin yang kita lihat sekarang ya. Pantesan pas tadi jalan teh yang ada suara-suara kan banyak yang kayak ngegerum. Iya, benar. Bu Dewi langsung bilang, Udah nggak jangan usah. banyak didengar. Iya, Berarti soalnya ini berarti. udah parno duluan gitu kan. Jadi gimana kita mau ngobrol kalau misalnya parulnya udah parno duluan. Tapi selama ini sih dia menjaga jarak lah ya sama kita. Jaga jarak. Cuman- Terus memang suara ya Bu ya. Terus suara. Itu ya. Tujuannya mungkin nyuruh kita jauh Nah, dari. pertama nyuruh kita jauh dan kedua mungkin untuk memperlihatkan eksistensi mereka. Yes. Ya kan? Iya. Iya, dan karena tempat itu kan kan jadi aku kaget. Sama. Maaf. Sama bang. Abang kaget, Bu Dewi kaget, saya juga kaget. Penonton Aku kaget karena kamu. Jadi dari semenjak kita masuk ke area ini udah berbagai macam bunyi-bunyian yang kita dengar, dari suara minta tolong, benda-benda yang terus dipukul-pukul. Nah, barusan yang saya dengar itu benda yang dipukul-pukul. For information ya, di sini cuman kita bertiga. Di belakang itu kosong. banget dan gelap. Dan ini jalan rel kereta api. Ini Bu. masih tetap rel kereta api yang tadi seperti saya bilang, mungkin ini adalah jalur mereka mengambil tebu atau misalnya sorry aku tuh refleks banget. Nah, Baru terus coba. pada perhatiin nggak? Jadi ada beberapa tempat, 1, 2, 3 titik tadi di dalam. Dia itu berantakan tapi teratur. Iya. Contohnya gini, kayak seng, tumpuk-tumpuk itu berantakan tapi teratur. Teratur. Nah, pengalaman. yang bikin kita aneh tuh kayak tadi memang anginnya tuh agak kencang. Jadi kayak yang sisanya tuh bung 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 gitu ya, menghentang-hentang. Tapi saat disorot itu nggak ada angin. nggak ada sengnya yang mengumpak-umpak itu nggak ada ya? Iya, nggak ada. Nggak Nggak ada. bener kan? Nah, biasanya Bu, kalau yang seperti itu berantakan tapi teratur ya, apapun itu bentuknya, itu sarangnya kuntilanak. Oh. Tapi di itu Banyak banget nemuin kasus seperti itu. Oke. Jadi sengnya tuh berantakan, tapi teratur gitu. Ah. Kalau disusun manusia kayaknya nggak mungkin. Karena di atas juga kan, terus si bangunan ini kan udah bertahun-tahun ya, dari ratusan tahun bahkan. Jadi kayaknya kalau manusia yang mindah-mindahin tuh rapuh ya atapnya, jadi nggak mungkin banget gitu kan. Dan dia itu biasanya nggak luas, misalnya satu kecil area itu kayak gini nih misalnya. Di atasnya tuh kayak atap dibentuk kayak lingkaran gitu. Tapi udah itu aja gitu. Itu tadi beberapa titik situ. Tapi Bu, yang Faru rasain adalah kalau misalnya di tempat ini teh harusnya kebanyakannya kunti kan. Tapi di sini teh aku teh ngerasainnya teh hawanya teh beda-beda. Iya, emang. Oh. Jadi kayak buka misalnya teh badannya apa, kepalanya apa. Ya itu dari yang aku ceritain tadi. Jadi kan karena zaman dulu tuh ya kayak yang pesuruh-pesuruh centeng-centeng gitu tuh kan mereka beradu ilmu ya.
punya berbagai macam, satu orang aja kadang dia pegang beberapa ilmu. Nah itu barengan. Ya gimana? Ke abang deh. Iya. Tapi ini mah bisa diajak ngobrol ibu. Iya. Katanya dulu aja. Wilujeng wengi. Bang, ini kita cewek semua, Bang. Astagfirullahaladzim. Nggak Jadi, ada. ya ini yang tadi. Oke, dia menyuruh kita pergi. Ya. Tapi kan kita juga akan lama-lama. Iya. Hanya oke, cekap. Nuhun. Cekap. Nuhun. Yuk. Pas badai iya dah badai uwe. Yuk. Nuhun. Terus nuhun ya. Udah, abang. Nuhun. Abang jangan kesini dong. Itu maksa ngeganggu. Atau satu nuhun Sepuh punten, hampunten pisan. Ngomong apa nggak kedengeran? Timarana iya teh. Oh, mohon iya kan. Enggak. Dek, pamit. Hatur nuhun, sepuh hatur nuhun tas dipangkeun. Punten ya. Ayo pindah. Ayo Pindah abang. cekap ya. Abang ayo Ya, semakin gelap dan ini Abang. sudah menunjukkan jam 2 pagi. Tuh kan ada bunyi lagi. Fahrul, kamu suka bikin Parno? Oke bang? Oke. Sip. Terima kasih, kita lanjut ke tim selanjutnya. Amarah, kesedihan bercampur aduk di tempat ini. Gedung pabrik dan elemen-elemen yang ada seakan-akan menjadi media yang mengikat mereka yang berakhir di sini. Sosok Khodam para jawara yang dahulu menjadi centeng penjaga para Belanda seolah bertuan dan berkeliaran cukup menjawab kenapa di sini lebih banyak sosok lokalnya. Mulai terbuka sedikit demi sedikit misteri di tempat ini. Aduh, cukup panjang di perjalanan kita di pabrik ini. Sejauh ini mungkin karena sudah lama ditinggalkan, sudah lama tidak dipergunakan, memang jadinya banyak hal-hal yang ya sudah kita duga ya. Pada awalnya sebenarnya kalau saya pribadi lebih ke kayak pengen banget ngobrol soal sejarahnya. Makanya mungkin tadi di episode pertama di awal tuh ketika aku kakak sama teteh ada satu sosok yang bilang nggak ada yang bagus di sini, dan semakin jauh aku masuk ya kayak aku tuh selalu nyari tempat kayak itu, selalu nyari sosok Belandanya gitu kan. Cuman kenapa dari tadi nggak nemu sih? Justru yang mendominasi tuh ya sosok yang kalian lihat tadi aja. Apakah emang dilarang gitu sama sepupu yang di sini untuk ngobrol sama mereka? Tim terakhir ini mulai. Iya. Kita pengen banget ya ngobrol. Ya satu atau dua lah dari perspektif mereka. Cuman mungkin bisa jadi kok kebanyakan yang bikin pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu bukan malah VOC, tapi orang yang perusahaan swasta gitu, orang yang memang punya uang banyak, dan kecil kemungkinannya mereka mengalami penderitaan di sini. Mereka juga ketika Jepang datang mungkin bisa pulang dengan uangnya sendiri yang banyak. Itu sangat-sangat wajar sih. Tapi itu mungkin salah satu orang lokal atau sepuh lokal yang tadi kita ajak bicara seperti tidak mengizinkan kita pada awalnya. Mungkin kayak jangan sampai kalian mengorek luka lama, mungkin itu bisa jadi karena akan menimbulkan pemikiran-pemikiran
dan pandangan lain tentang sejarah yang ada. Dan yang lebih menakutkan lagi tuh di setiap tempat itu bunyi cekikikannya ada. Laras gitu. Mulai. Akhirnya kok. Laras gitu. Betul seperti itu. Laras begitu. Laras begitu, ya. Terus sudah pasti berbahasa Sunda. Kita datang. Yap. Kita tahu kalian sangat apa itu kata susah mendapat pendidikan. Kita tidak bisa paksa kalian mengerti apa kita bicara. Ya. Kita juga belajar bahasa karena kita ajar kalian memakai semua kita pun berpikir bagaimana bicara dengan kalian orang. Dulu apa yang terjadi sehingga kalian bisa berbahasa kami dan kami juga mengerti bahasa kalian pada saat itu? Apapun yang tidak akan menghambat kita punya rencana, kita lakukan. Sampai pada akhirnya bangunan ini berdiri gitu. Kita orang butuh orang kerja. Hanya ada mereka. Saya boleh bertanya lagi, apakah betul kalau kalian itu tidak membayar kami pada saat itu? Kami punya semua. Siapa itu bilang? Banyak orang yang bilang. Maka dari itu saya bertanya. Kami tidak bodoh. Kalau boleh tahu Tuhan sebagai apa di sini? Saya jaga kalian kerja. Saya kasih mereka yang mereka butuh. Apa tadi kamu bilang? Baik. Tapi kenapa saya hanya sedikit melihat bangsa Tuhan di sini? Yap. Nebo. Mereka pulang tapi tidak semua ya. Ya. Karena mereka tidak ganggu semua. Mereka tahu ini milik 1-2, bukan apa kalian bilang itu sini. Ya apa itu? Saya semua datang bukan untuk seperti yang kalian pikir ya.
membuat ini. Ya. Thank you. Ya. Jadi dia ngeklaim kalau ini tuh ya hasil mereka, dan kalau ini nggak dibangun ini kota nggak akan jalan. Yang aku tangkap gitu ya kan, nggak akan punya penghasilan. Ya termasuk agak arogan sih, maksudnya gayanya ya, pembawaannya. Gitu. Yang aku rasa pun kayak, oh dia tinggi banget ya, kerasanya di aku gitu. Karena dia ngerasa ya orang yang salah satu yang ngebangun ini, itu logika nggak sih? Bahkan kota ini gitu. Kalau nggak ada ini, orang-orang nggak akan bisa makan, nggak akan bisa punya penghasilan dan segala macam. Kota ini nggak akan tumbuh mungkin ya. Itu perspektif dia sih sebenarnya. Dan satu lagi pertanyaan aku tadi kejawab, kenapa nggak ada banyak Belanda? Karena yang aku tangkap dari cerita ya si Tuan tadi teh, Belanda di sini kayak sebagian udah tahu dan mereka lebih dulu cabut sebelum Jepang datang. Makanya Belanda-Belandanya nggak ada, nggak terlalu banyak lah di sini. Mungkin ya. Malah lebih banyak. Yang aneh-aneh juga banyak, pribumi juga banyak. Ya, kita kumpul lagi. Menarik guys. Oke. Let's go. Tempat ini banyak menyimpan cerita sejak awal dibangun. Jangan mengorek luka lama. Itu yang bisa kami pahami dari sosok Belanda yang akhirnya kami temui. Mereka datang ke Hindia Belanda pada masa itu untuk berbisnis. Bahkan belajar bahasa demi rencana mereka tercapai. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda dilaksanakan karena sejumlah peristiwa dan kondisi saat itu di Belanda. Hingga keadaan pun berubah saat Nippon datang. Terjawab sudah hal-hal yang sebelumnya mengganjal di pikiran kami. Semoga kalian pun bisa memahaminya. Yes, akhirnya selesai sudah penelusuran kami di Kota Cirebon. Ini adalah tempat yang sangat keren. Mudah-mudahan kalian mendapatkan banyak pelajaran atau hal-hal yang seru untuk kalian dapetin di episode malam ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur ya. Dan doakan mudah-mudahan juga kita bisa datang ke kota-kota lainnya. Amin. Di Indonesia. Amin, 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 amin. Terima kasih sudah menyaksikan Juna Risa 2 episode ini. Terima kasih sudah support terus kita. Dan jangan lupa apa kan? Subscribe, comment, and like. Please 7 juta subscribers dong.